السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Sebelum kita masuk ilhad pada ayat, kita ulang sebentar ilhad pada asma, nama-nama Allah. Ada berapa? Ada 5. Yang pertama, menamakan Allah dengan nama yang tidak ada di Al-Quran dan Sunnah. Allah disebut sebagai Bapa, Allah disebut sebagai Sahyang Widi, ya, dan lain-lain. Yang kedua, sebaliknya, mengingkari nama-nama Allah yang ada di Al-Quran dan Sunnah. Jadi dia menolak kalau Allah itu Ar-Rahman, kalau Allah itu bernama Ar-Rahim, kalau Allah itu bernama Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, dan seterusnya, ditolak oleh mereka. Ini yang kedua. Yang ketiga, mengingkari sifatnya, tidak mengingkari namanya, tapi mengingkari sifatnya. Apakah Allah bernama Ar-Rahman? Iya, kata mereka. Maksudnya apa? Enggak ada maksud apa-apa. Mengandung sifat apa? Enggak mengandung sifat apa-apa. Pokoknya nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik. Ada artinya? Enggak ada, katanya. Ini penyimpangan atau ilhad yang ketiga. Yang keempat, iya, ala sabili tamthil, meyakini nama Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus. Ar-Rahman pengasih, Ar-Rahim penyayang, Al-Malik penguasa, Al-Quddus suci. Diyakini, tapi disamakan dengan sifat manusia. Jadi kasih sayang Allah sama persis dengan kasih sayang manusia, katanya. Kesucian Allah sama persis dengan kesucian manusia. Manusia yang suci sama dengan sucinya Allah. Manusia yang berkuasa sama dengan kekuasaan Allah. Ini batil. Ini syirik tentunya. Yang terakhir, ayyan qalaha ilal ma'budat. Nama-nama Allah itu diambil lalu disematkan pada sesuatu yang disembah selain Allah. Ada Lata dari ilah, ada Uzza dari Aziz, Al-Aziz, ada Manat dari Al-Mannan, dan seterusnya. Inilah 5 penyimpangan dalam nama-nama Allah. Ya, kita tinggalkan, kita masuk penyimpangan atau ilhad dalam ayat-ayat Allah. Karena dua-duanya memang ada dalilnya. Dua-duanya disebutkan dalam Al-Quran. Penyimpangan dalam nama-nama Allah ada disebut. Penyimpangan terhadap ayat-ayat Allah
juga disebut. Innal ladzina yulhiduna fi ayatina, sungguh orang-orang yang ilhad, menyimpang dalam ayat-ayat kami. Sebelum masuk pembahasan, beliau bahas apa itu ayat. Ayat, al-ayat ini jamak dari ayatun, ayat, jamak muannas salim. Ayatun letak marbutoh, ikon terikat. Nah, ikatannya lepas, maka menjadi alif. Kemudian karena tidak diikat, maka terbuka. Maka yang tadinya ayatun menjadi ayatun, ya-nya panjang. Wahia al-alamah al-mumayyizah, tanda yang membedakan. Alamat masuk dalam bahasa kita, ya. Dalam bahasa Indonesia ada alamat. Itu dari bahasa Arab. Al-alamah. Alamat kita tahu, ya kan? Dalam bahasa Arab tanda. Sering kita ucapkan dalam bahasa Indonesia, alamat itu bukan jalan apa, nomor berapa, tapi tanda. Ada alamat apa ini? Ya. Ini masuk. Gitu. Yang membedakan sesuatu dari yang lainnya. Wallahu ba'atsar rusula bil ayat, dan Allah mengutus para nabi, para rasul dengan membawa ayat. Bukan mukjizat. Mukjizat 1-2. Nabi Musa tongkat, Nabi Nuh kapal, Nabi Isa bisa menghidupkan yang mati, menyembuhkan orang yang sakit begini. Nabi Ismail, Nabi Yahya, Nabi Harun, ya. Banyak para nabi, para rasul yang tidak punya mukjizat. Jadi tidak harus punya mukjizat. Adapun ayat pasti. Mana ada nabi rasul yang tidak bawa ayat, yang tidak bawa wahyu? Tidak ada. Oleh karena itu, ta'rif dari nabi rasul adalah seseorang yang mendapatkan wahyu. Tidak dapat wahyu, ya bukan nabi, bukan rasul. Tidak dapat mukjizat, bisa nabi, bisa rasul. Ya. ولهذا كان التعبير بالآيات أحسن من التعبير بالمعجزات. Oleh karena itu menggunakan istilah ayat lebih baik daripada menggunakan istilah mukjizat. Maka beliau memilih istilah ayat, bukan mukjizat. Barangkali antum masih ingat ketika terjadi gerhana, Rasul dan para sahabat sholat, Aisyah di rumah. Lalu ada seorang wanita yang bertanya kepada Aisyah, ada apa ini? Ada apa? Kok gelap gulita? Mungkin gerhana matahari total, ya. Kok gelap gulita? Sambil menunjuk ke atas, Aisyah menjawab apa? Masih ingat? Ayat. Ayat. Ini ayat. Nanti akan dibahas oleh beliau. Ternyata ayat itu bukan cuman
Al-Baqarah, Ali Imran, apa yang ada di surat An-Nisa, Al-Maidah. Tetapi Aisyah menunjuk ke atas ketika gelap gulita gerhana itu dengan mengatakan ayat, ini ayat. Tanda-tanda kekuasaan Allah yang dimaksud. Apa alasan penggunaan istilah ayat lebih baik dari mukjizat? Beliau menyebut 3 alasan. Yang pertama, li'annal ayati hiya allati yu'abbaru biha fil kitab was sunnah. Karena istilah ayat itu yang dipakai dalam Al-Quran dan Sunnah, tidak dipakai dengan mukjizat. Bahwa ayat-ayat itu adalah mukjizat jelas. Maka dikatakan mukjizat Nabi terbesar apa? Al-Quran. Al-Quran. Bukan beliau bisa membelah bulan, bukan memancar air dari jari jemari beliau, bukan. Semangkok susu yang beliau pegang bisa mengenyangkan 80 orang lebih. Bukan itu mukjizat terbesar. Mukjizat terbesar beliau adalah Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, ayat. Gitu ya. Bagaimana tidak dengan ayat Al-Quran seseorang bisa masuk surga atau masuk neraka? Apa enggak mukjizat besar itu? Bisa masuk surga, bisa masuk neraka gara-gara sikap dia terhadap Al-Quran seperti apa. Maka mukjizat terbesar adalah Al-Quran. Ya, ini dia alasan pertama kenapa lebih baik menggunakan istilah ayat daripada mukjizat. Apa tadi? Karena istilah ayat itu ada di dalam Alkitab dan As-Sunnah. Kemudian yang kedua, annal mu'jizati qad taqa'u min sahirin wa mas'udin wa ma asbaha dhalik tu'jizu ghairahu. Mukjizat, antum tahu mukjizat ya? Sesuatu yang khawarikul adat, yang keluar dari adat kebiasaan. Nggak mungkin ada tongkat bisa membelah lautan, ya kan? Kecuali tongkat Nabi Musa itu. Ini kan keluar dari adat kebiasaan, ya kan? Tidak mungkin ada orang dibakar kok tidak panas, tidak mempan, tidak hangus, nggak mungkin. Ini terjadi pada diri Nabi Ibrahim. Maka apa yang terjadi pada diri Nabi Ibrahim dibakar tidak mempan itu merupakan mukjizat. Ya, yang keluar dari adat kebiasaan. Nah, yang keluar dari adat kebiasaan apakah cuman mukjizat? Jawabannya tidak. Kadang-kadang muncul dari orang jahat, nggak pernah sholat, bahkan kafir. Ya, badannya ditusuk-tusuk dengan belati pisau yang tajam, tidak mempan. Kemudian dia menyelam berjam-jam di air, nggak mati misalnya. Kemudian main bola, bolanya dari api. Gitu. Ini kan sama, keluar dari adat kebiasaan juga kan. Lidahnya diseletin nggak apa-apa. Apalagi banyak. Nah, ini kan sifatnya sama.
ini min sahirin wa mas'udin, para tukang sihir, para dukun, ahli sulap dan seterusnya, sama seperti itu. Walaupun tentu tidak sama persis. Ada perbedaan antara mukjizat dengan sihir. Kalau mukjizat apa? Iya, sekali atau mungkin 2 kali. Kalau sihir berkali-kali, sesuka dia. Ya. Bisa tiap malam minggu, bisa. Sihir. Kalau mukjizat tidak. Sekali. Berapa kali tongkat Nabi Musa menjadi ular? Ya sekali. Berapa kali tongkat Nabi Isa membelah lautan? Ya sekali. Berapa kali Nabi Ibrahim dibakar tidak mempan? Ya sekali. Setelah itu ya kena api, panas beliau. Bukan beliau kebal api, bukan. Sekali itu saja. Itulah mukjizat. Adapun sihir bisa berulang-ulang kali. Terserah yang bersangkutan. Gitu. Karena dibantu oleh setan. Setannya siap. Kapan si tukang sihirnya mau, setannya siap. Karena tentu setan punya kepentingan. Apa? Iya, menjerumuskan manusia ke dalam neraka. Punya kepentingan itu, ya kan? Kemudian sihir bisa dipelajari. Siapapun yang mau bisa. Asal mau nekat, asal mau dosa, asal mau syirik, bisa. Adapun mukjizat tidak ada. Tidak ada nabi rasul belajar sehingga mendapatkan mukjizat. Ya, tidak ada pelajarannya. Satu lagi, sihir bisa direncanakan, mukjizat tidak bisa. Maka detik-detik menjelang tongkat Nabi Musa bisa membelah lautan, Nabi Musa nggak tahu. Nabi Musa nggak tahu. Kalau tahu, tentu tidak akan terjadi kudanya Yusha bin Nun tenggelam. Kan sebelum kejadian itu Yusha bin Nun bertanya kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, kemana Allah perintahkan kepada engkau untuk berlari? Sementara Fir'aun dan bala tentaranya makin lama makin mendekat, makin lama makin dekat, ya kan? Nabi Musa menjawab, ke sana, ke arah laut. Yusha bin Nun yang calon Nabi ini yakin betul ucapan Nabi Musa nggak mungkin salah. Maka dipaculah kudanya ke arah laut, tenggelam, basah. Lalu balik lagi, bertanya lagi kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, kemana Allah perintahkan engkau untuk berlari menjauh dari Fir'aun? Dijawab oleh Nabi Musa, ke sana, ke arah laut. Lalu dipacu lagi kudanya, karena Yusha bin Nun yakin Nabi Musa nggak mungkin bohong, nggak mungkin salah, Nabi. Tercebur lagi, basah lagi, sampai 3 kali. Baru Allah perintahkan kepada Nabi Musa, idrib bi'asaqal bahr, pukulkan tongkatmu ke lautan itu. Langsung terbelah menjadi berapa? 12 jalan, sesuai dengan suku Bani Israel waktu itu, 12. Jadi sebelum mungkin 5 menit, 7 menit, 10 menit sebelum kejadian, belum tahu Nabi Musa. Berarti tidak bisa direncanakan. Adapun tukang sihir bisa, kapan mau bisa. Ini alasan kedua. Alasan ketiga,
anna kalimata ayat adallu ala al-ma'na al-maqsud min kalimati mu'jizat. Istilah ayat ini lebih menunjukkan, lebih mewakili daripada istilah mukjizat. Fa ayatullahi azza wa jal hiya al-alamatu ad-dallatu ala Allah, karena ayat-ayat Allah itu merupakan pertanda yang menunjukkan adanya Allah, kekuasaan Allah, kemuliaan Allah. Wa hina idzin takunu khassatan bihi, khusus, sesuatu yang khusus membedakan dengan yang lain. Kalau bukan khusus maka tidak disebut sebagai ayat. Maka sekali lagi, ucapan siapapun tidak bisa disebut sebagai ayat. Ya. Wa ayatullahi azza wa jal tanqasimu ila qismain. Adapun ayat-ayat Allah terbagi menjadi dua. Apa dan apa? Iya, ayatun kauniyatun wa ayatun syar'iyyatun. Ayat yang kauniyah dan ayat yang syar'iyah. Maka tadi Aisyah ketika terjadi gelap gulita gerhana ditanya oleh seorang wanita, ada apa ini? Kalau tidak salah Asma yang kenapa ini, ada apa? Dijawab oleh Aisyah, ini ayat. Ini ayat. Ayat apa? Kauniyah. Ini ayat kauniyah, bukan ayat syar'iyah. فالآيات الكونية ما يتعلق بالخلق والتكوين. Ayat kauniyah ini berhubungan dengan penciptaan, bagaimana langit, bumi, gunung, lautan, dan seterusnya. Dan ini menakjubkan luar biasa. Ketika Ibnu Abbas mendengar beberapa orang tabi'in membahas tentang Ashabul Kahfi, 7 pemuda yang tidur di dalam goa 300 tahun lebih. Mereka membahas dengan berdecak kagum, terheran-heran. Bisa-bisanya ada orang tidur selama 300 tahun lebih dan bangun tidur seperti biasa orang tidur 3 jam, 4 jam, ya, berasa lapar gitu. Padahal sudah 300 tahun lebih. Nggak masuk akal kan? Kagum, berdecak kagum, dibahas. Ibnu Abbas marah. Ibnu Abbas marah mendengar mereka kagum ini. Kenapa? Karena mereka lupa ada yang lebih mengagumkan dari itu. Dan kalian lihat setiap hari bagaimana matahari beredar, bagaimana diikuti oleh bulan, bagaimana bintang-bintang, bagaimana air lautan, bagaimana langit yang terlihat dan seterusnya. Itu jauh lebih menakjubkan daripada kisah Ashabul Kahfi. Cuman ya itu tadi, karena setiap hari kita melihat seolah biasa, padahal sangat menakjubkan sekali. Menakjubkan sekali, sangat menakjubkan sekali bagi orang yang menggunakan akalnya. Takjub sekali. Apalagi semakin kita mempelajari, para dokter melihat apa yang ada di tubuh manusia, mereka banyak terkagum-kagum. Ini luar biasa, gitu ya. Dokter-dokter hewan, dia meneliti hewan-hewan, mereka merasa takjub luar biasa. Apalagi orang-orang yang mempelajari tentang tata surya, mereka takjub luar biasa dengan ciptaan Allah. Itulah ayat.
Maka banyak ayat-ayat seperti itu beliau bawakan di sini, di antaranya di surat Fusilat. Wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar. Dan di antara ayat-ayat Allah adalah malam, siang, matahari, bulan. Ini ayat-ayat Allah. Tentu bukan ayat Al-Quran yang ada di Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa dan seterusnya, tapi ayat apa tadi? Kauniyah. Ada matahari, ada bulan. Bagaimana keadaan matahari? Berapa ribu derajat, ya? Bagaimana keadaan bulan? Sangat menakjubkan. Oleh karena itu, ketika Syekh Utsaimin pertama kali diberi khabar bahwa katanya 3 astronot Amerika sudah menginjakkan kaki di bulan, dengan enteng Syekh Utsaimin mengatakan apa? Masih ingat? Syekh Utsaimin mengatakan, aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Tahun 70-an sekitar itu, ya. Beberapa jamaah murid-murid mengatakan, ini gimana? Ini udah mutawatir. Kok Anda kuper nggak percaya? Dengan enteng beliau mengatakan, emang kalau saya nggak percaya dosa. Dengan jawaban enteng, ya. Apa mutawatir yang harus dipercaya itu mutawatir dari orang kafir, berita media-media kafir? Apa mutawatir dari ulama-ulama ahlul hadis, dari para sahabat tabi'in? Kalau mutawatir orang-orang awam, apalagi ahli maksiat, orang-orang kafir, apa bisa dijadikan patokan? Ya, beliau pakai kaidah. Ya sudah. Sekarang baru ketahuan. Berbagai macam, bahkan mereka sendiri, ya kan? Mereka sendiri yang membantah sendiri. Ini kebohongan, ya. Bahkan belum lama ada video atau foto seseorang yang di video foto itu pemandangan latar belakangnya itu persis dengan apa yang difoto oleh di belakang 3 astronot itu, ya. Intinya terkuak kebohongan dahsyat, ya. Bahkan beberapa ilmuwan mengatakan tidak mungkin. Tidak mungkin. Mereka sendiri, ya, menurut kaidah ilmu mereka sendiri, karena ada sesuatu gitu. Dan secara mudah saja, ya, biasanya sesuatu yang percobaan berhasil sekali, biasanya apa? Iya, biasanya diulang lagi, ya kan? Pendaratan ke bulan yang kedua kali, pendaratan ke bulan yang ketiga kali, kan biasanya begitu. Ini nggak kedengeran, gitu, ya. Biasanya kan percobaan pertama diikuti, kedua, ketiga, di mana-mana kan begitu. Kalau sukses berhasil, kan, mosok sekali doang. Nanti lebih canggih lagi, lebih cepat lagi. Mungkin dijadikan wisata ke sana, kan banyak orang kaya di bumi. Udah bosen wisata di Eropa, di Amerika, dimanapun, ya, ke bulan sekali-sekali, ya. Nggak kedengeran, ya. Nampak kebohongannya. Kalau mereka bohong, itu tidak mustahil, tidak mustahil, ya. Membohongi manusia sedunia ini wajar bagi mereka.
Wa min ayatihi, ini surat Ar-Rum, wa min ayatihi an khalaqakum min turabin, dan di antara ayat-ayat Allah adalah Allah menciptakan kalian dari turab, dari debu, dari tanah. Yang dimaksud siapa? Adam, bukan antum, bukan saya. Ini turab, yang dari turab adalah Adam. Adapun kita semua, antum, saya, dan seterusnya adalah dari air ayah bertemu dengan air ibu. Yang khusus dari turab adalah Adam. Thumma idza antum basyarum tantashirun, kemudian kalian menjadi manusia yang tersebar luas. Lihat tanah, ya, antum bisa lihat tanah seperti itu. Kemudian jadi seperti kita, ya. Ini pabrik mana, produsen mana yang sanggup menciptakan tanah kemudian menjadi seperti kita? Ada rambutnya, ada kukunya, ada giginya, jantung, paru-paru, ginjal, darah, dan seterusnya. Betul-betul ini merupakan ayat. Wa min ayatihi, ini masih Ar-Rum, ya. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardh. Di antara ayat-ayat Allah adalah Allah menciptakan langit dan bumi. Antum bisa lihat bagaimana keadaan langit dan bumi. Lebih dahsyat lagi ketika antum tahu bagaimana keadaan langit dan bumi dibanding dengan kursi, dibanding dengan arsy yang sudah sering kita bahas. Cuman seperti cincin kecil sekali, cincin yang dilempar di tengah-tengah padang pasir. Itu langit plus bumi, kecil sekali. Bagaimana buminya saja. Dan sering dikatakan bi ghairi amadin, langit itu tegak, kokoh, tidak goyang, padahal tidak pakai padahal tidak ada tiangnya. Padahal tidak ada tiangnya. Sementara kita tahu bangunan Masjid Nabawi misalnya, nggak ada tiang tengah. Kayak apa? Ya? Kita nggak dapati bangunan seperti itu. Ini jutaan kali lebih besar dari Masjid Nabawi tanpa tiang satupun dan tidak ambruk. Bi ghairi amadin. Apa ini? Ayat. Ini betul-betul ayat-ayat Allah. Wa ikhtilafu alsinatikum, dan perbedaan alsinah, apa? Bahasa antum bisa bayangkan Adam dan Hawa bisa berapa bahasa? Adam dan Hawa mungkin dengan anak-anaknya, cucunya, sampai cicitnya menguasai berapa bahasa? Satu. Ya, satu. Kemudian punya anak, cucu, cicit, anaknya cicit, cucunya cicit, cucunya cicit, terus sampai hari ini. Kok bisa-bisanya menjadi puluhan, ratusan, mungkin ribuan bahasa? Kok bisa-bisanya? Itu dari mana? Kalau bukan ayat, ini ayat, betul-betul ayat. Bisa-bisanya gitu. Kalau sekarang ya iyalah, sudah beda ya. Kan dulunya satu. Awalnya gimana? Gak habis pikir kita. Bisa-bisanya. Dan masing-masing punya aturan sendiri-sendiri. Bahasa begini, begitu ya. Ada yang serumpun, Indonesia, Malaysia, Singapura misalnya.
atau mungkin Arab, mirip-mirip Urdu, nulisnya dari kanan, gitu. Ada yang jauh sekali, ya. Ada yang jauh sekali, Arab dengan Cina misalnya, Cina dengan Jawa misalnya, jauh sekali. Tidak ada persamaan sedikit pun. Kok bisa-bisanya? Ya. Apalagi ini kalau bukan ayat. Dan dari sini antum bisa tahu dari zaman Nabi alaihi salatu wassalam kemari dengan zaman Nabi ke belakang sampai Nabi Adam, jauhan mana? Jauhan mana? Jauhan ke Nabi Adam. Gitu. Maka zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan sebagai zaman akhir. Zaman akhir. Maka di zaman Nabi bahasa Cina sudah ada? Sudah ada. Bahasa Arab sudah jelas, ya. Bahasa sudah ada, sudah banyak. Mungkin bahasa Jawa atau Sanskerta mungkin sudah ada. Berarti kan jauh sekali dari zaman Nabi Adam sampai ke zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Dari zaman Nabi sampai zaman kita ya 1400-an kira-kira. Mungkin tidak ada bahasa yang baru. Ya. Maka dikatakan sebagai akhir. Nabi mengumpamakan antara jarak antara beliau sampai hari kiamat apa? Hakadha. Dekat seperti jari dengan telunjukan, dekat sekali. Walaupun sudah 1400 tahun belum kiamat-kiamat juga. Artinya jika dibandingkan dengan zaman beliau ke Nabi Adam, taruhlah misalnya dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat 100 misalnya, ya. Barangkali dari Nabi Muhammad SAW ke hari kiamat mungkin sudah 95 atau 96, ya, sudah dekat sekali, sangat dekat sekali. Maka umurnya pun pendek-pendek, antara 60 sampai 70. Sementara antum masih ingat Nabi Nuh berapa? 1000 tahun. Zaman Nabi Musa kira-kira 500 tahun. Ya. Barangkali masih ada di ingatan antum bagaimana ada seorang wanita yang menangis sedih luar biasa karena ditinggal mati oleh anaknya yang masih remaja, usia remaja. Ini di zaman Nabi Nuh. Zaman Nabi Nuh ada seorang wanita yang menangis karena punya anak yang masih remaja meninggal. Antum masih ingat umur anak yang meninggal ini, remaja ini berapa? Iya, 200 tahun. 200 tahun remaja. Ya pantas orang rata-rata umur 1000 tahun, 950 tahun, 200 tahun ya remaja. Ya. Lalu Nabi Nuh menasihati, lumayan 200 tahun berbahasa kita, ya. Nggak usah terlalu sedih, lumayan 200 tahun. Nanti ada umat di akhir zaman, maksudnya umat Muhammad SAW, umurnya pendek-pendek, cuma 60-an tahun, 60 sampai 70 tahun. Ya, rata-ratanya. Kalau kita kan 1000 tahun, kata Nabi Nuh. 950 tahun. Nanti di Nabi terakhir, umatnya termasuk nabinya kan Rasulullah cuma 63 tahun. Umurnya sekitar 60 tahun. Agar si ibu ini jangan terlalu sedih. Mendengar ini, si ibu berkomentar, kalau begitu umat terakhir nanti barangkali akan menghabiskan waktu untuk sholat, untuk ibadah,
untuk baca Al-Quran, untuk istighfar. Ya buat apa nyari dunia banyak-banyak, orang cuma 60 tahun. Kalau kita kan masih mending nyari dunia dinikmati 950 tahun, 1000 tahun. Mungkin nanti umat akhir nanti akan menghabiskan umurnya untuk ibadah, untuk istighfar, untuk sholat, saum, cari pahala, bukan menghabiskan waktu untuk mencari dunia seperti kita, karena kita umurnya panjang-panjang, ya. Jawabnya boro-boro, ya kan? Boro-boro. Udah tahu umur cuman segitu, habis untuk dunia. Betul-betul lupa kalau umur cuman segitu. Udah begitu kiri kanan banyak yang mati di usia 40, ada yang 35, ada yang 30. Sedikit yang bisa mengambil pelajaran. Ya. Wa alwanikum, dan juga bermacam-macamnya warna kulit. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang kuning, kuning langsat, begini, begitu, macam-macam, ada yang kemerahan, ya. Ini pun ayat. Inna fi dzalika laayatin lil alimin. Ini merupakan ayat tanda bagi orang-orang yang tahu. Wa min ayatihi manamukum bil lail, dan di antara tanda-tanda ayat-ayat Allah adalah kalian tidur di malam hari. Maka menjadi sunatullah, jangan-jangan sampai kita balik, kecuali sekali-sekali. Apa? Tidur di malam hari. Tidur di malam hari. Dan ini akan mendatangkan kesehatan. Sebaliknya ketika dibalik akan mendatangkan penyakit. Oleh karena itu kebiasaan Nabi alaihi salatu wassalam adalah tidur di awal malam. Tidur di awal malam, ini kebiasaan beliau. Begadang sekali-sekali ketika ada sesuatu. Pernah beliau berbincang bersama Abu Bakar sampai larut malam. Ini persaksian dari Aisyah. Sekali-sekali ketika ada sesuatu yang harus diperbincangkan, dimusyawarahkan, dibicarakan, ya. Adapun dalam keadaan biasa, beliau tidur di awal malam, habis isya, ya. Ya, silakan azan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, wa ba'd. Kita lanjut sedikit. Wa min ayatihi manamukum bil lail, dan di antara ayat-ayat Allah adalah kalian tidur di malam hari, wan nahari wabtigha'ukum min fadlihi, sementara di siang hari kalian mencari karunia rezeki, ya. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Ini sama ayat bagi kaum yang bisa mendengar. Wa min ayatihi yurikumul barqa, dan di antara ayat-ayat Allah adalah Allah memperlihatkan al-barq. Apa al-barq? Buruk menjelang hujan, gelap, geledek. Ada dua keadaan ketika ada gelap seperti itu. Apa? Khaufan wa tama'an, ketakutan dan tamak, harapan. Takut jangan-jangan tersambar geledek. Yang kedua, harapan. Berapa banyak orang-orang yang berharap hujan,
tanamannya menjadi subur, hasil panennya menjadi bagus. Ya. Setiap kali akan muncul hujan seperti itu. Ada yang ketakutan, ada yang punya harapan. Wa yunazzilu minas sama'i ma'an, dan Allah menurunkan air dari langit. Sebagian ulama memahami ini betul-betul dari langit, betul-betul dari langit. Ya. Artinya betul-betul air itu bertambah dari langit, kan jadi bertambah. Ya. Secara kenyataan, adakah yang dulu daratan sekarang menjadi lautan? Ada apa tidak? Ada banyak. Ada banyak, kan? Adapun teori itu cuman muter gitu kan, bahwa hujan itu adalah uap air, sementara uap dari lautan ya menguap, yang kita dengar dari pelajaran sekolahan dari SD, SMP, SMA kan seperti itu ya. Oh, dari titik-titik hujan terus ya, kemudian turun. Kapan air itu menguap? Kan mereka sendiri yang bilang kan, air itu akan menguap di suhu 100 ya kan? Apa suhu 50, suhu 60 menguap gitu. Apalagi yang dingin sekali. Berapa banyak air lautan itu dinginnya luar biasa. Ya, yang mendekati kutub utara kan banyak, dinginnya luar biasa kan. Nah, bagaimana bisa menguap? Dinginnya luar biasa ya. Maka sebagian ulama memahami betul-betul wa yunazzilu minas sama ma'an. Betul-betul air itu diturunkan oleh Allah dari langit, bertambah. Secara kenyataan seperti itu. Lihat pantai utara itu, berapa banyak yang sudah di bawah, dan di beberapa negeri seperti itu. Belanda misalnya, ya kan? Daratannya lebih rendah dari lautannya, dan seterusnya. Fayuhyi bihil arda ba'da mautiha. Setelah turunnya air itu, Allah menghidupkan bumi yang mati, gersang, tandus, nggak ada rumput, nggak ada tanaman. Begitu turun air hujan langsung. Sementara ketika kemarau itu disirami hampir setiap hari, ya segitu-segitu aja. Begitu hujan semalam 2 malam, langsung terlihat itu rumput-rumput menghijau. Luar biasa. Inna fi dzalika laayatin liqaumin ya'qilun. Ini pun ayat bagi orang-orang yang menggunakan akal. Yang terakhir, wa min ayatihi an taqumas samaa'u wal ardu bi amrihi. Di antara ayat-ayat Allah adalah langit dan bumi itu tegak dengan perintahnya. Enggak ada langit dan bumi, matahari, bulan keluar dari perintah Allah. Termasuk ketika terjadi gerhana, cahaya matahari tertutup oleh bulan misalnya, maka ini pun perintah Allah. Ya, itu saja. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.